Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsadana ila taatihi wa jajarana an maksiatihi wa ashadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatihi wa ashadu anna muhammadar rasulullah i'tirafan binubuwatihi wa salatu wassalamu ala man arsalahullahu li irsadil ibadi wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabili rasad amma ba'du. Puja dan puji marilah kita panjatkan ke Rabbul Izzati. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan ke baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para atba'u wa tabi'innya, dan semoga kita semua sebagai umatnya bisa mendapatkan syafaatul uzmanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, gak usah lama-lama teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Al-Quran adalah wahyu Allah, yaitu materi ini ada di kelas 10 SMA bab pertama Al-Quran hadis. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Membahas tentang Al-Quran adalah wahyu Allah. Ya, betul sekali. Jadi Al-Quran itu adalah kitab suci seluruh umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui pelantara malaikat Jibril. Di mana? Di Gua Hiro. Nah, selain itu juga teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi sebelum kitab suci Al-Quran. Apa saja itu? Pasti teman-teman udah pada tahu dong. Yang pertama, kitab Jabur. Nah, kitab Jabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil. Nah, kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Oke teman-teman, di sini ada 3 poin rumusan masalah, yaitu pertama, apa itu Al-Quran? Nah, nanti saya akan jelaskan pengertian Al-Quran menurut pendapat ulama. Nah, yang kedua, ada apa saja nama-nama Al-Quran? Dan yang ketiga, bagaimana perilaku orang yang memahami Al-Quran? Masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa itu Al-Quran. Nah, di sini para ulama ahli Al-Quran memiliki beberapa definisi dan pemahaman tentang Al-Quran, baik dari segi etimologi maupun terminologi. Dan di sini menurut Al-Hani, ini sebagian ulama ahli Al-Quran ya teman-teman. Nah, beliau berpendapat bahwa Al-Quran adalah suatu bentuk kata atau inti ya. Jadi dalam ilmu alatma ini itu adalah sebagai masdar teman-teman dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Nah, Qur'anan itu adalah bentuk kata masdar teman-teman, yang artinya bacaan atau membaca. Jadi dari kata ini Al-Quran itu bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Ingat ya teman-teman, Al-Quran itu adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca. Nah, kata Al-Quran ini selanjutnya digunakan untuk memahami kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa ulama juga mengikuti pendapat argumentasi yang saya barusan tadi. Ada gak sih dalilnya bahwa argumentasi yang saya tadi sebutkan itu emang benar-benar kuat gitu? Ada teman-teman. Nih, dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18 yang berbunyi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi'u qur'anahu. Nah,
Itu teman-teman. Bentar teman-teman, ada dulu. Yang artinya sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Jadi maksud dari ayat ini adalah, kalau kalian baca Al-Quran, terus artinya itu tentang melarang minum minuman keras atau memabukkan. Nah, kalau kalian udah baca Al-Quran dan artinya itu melarang, nah maka kalian jangan melanggarnya. Gitu loh maksud dari ayat ini. Paham kan teman-teman? Nah oke, kita lanjut lagi. Ada dari ulama yaitu Syekh Muhammad Khudari Bek. Nah, dalam kitab Tarikh atau Syariat Islam, nah beliau ini Syekh Muhammad Khudari Bek ini mendefinisikan Al-Quran sebagai Al-Qur'anu huwa al-abdul arabi al-munazzilu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburi wa tadakkuri al-manqulu mutawatiran wa huwa ma dapatainil mabdu'u bi suratil Fatihati wal mahtumu bi suratin Nas. Nah, yang artinya Al-Qur'an ialah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Jadi Syekh Muhammad Khudari Bek ini mendefinisikan Al-Quran seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu pengertian dari Al-Quran. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu apa saja nama-nama Al-Quran. Nah, di sini Al-Quran sebagai kitabullah memiliki banyak nama teman-teman. Jadi kitab Al-Iqtan dalam kitab Al-Iqtan karya Imam Asyuyuti menyebutkan bahwa Al-Quran ini memiliki 55 nama. Wow. Dan Ajar Kasih juga berpendapat sama bahwa Al-Quran itu memiliki 55 nama. Itu menurut dua pendapat dari Imam Asyuyuti dan Ajar Kasih. Dan pendapat lainnya menyatakan ada 78 nama. Wow. Oke, di sini saya akan menyebutkan saja sebagian gitu. Kalau misalkan disebutkan semuanya, ini waktunya gitu, gak akan beres. Nah, yang pertama Al-Quran. Nah, nama Al-Quran ini adalah paling populer kan, paling populer dan sering diletakkan. Nah, kita tentu masih ingat bahwa Al-Quran ini artinya bacaan atau yang dibaca. Nah, gitu loh, itu yang pertama. Yang kedua yaitu Alkitab. Nah, jadi Al-Quran ini sering disebut sebagai Alkitab atau Kitabullah, yang artinya kitab suci. Gitu loh teman-teman. Selanjutnya ada kata yang ketiga, yaitu kata Al-Furqan. Apa sih artinya kata Al-Furqan itu? Al-Furqan artinya itu pembeda teman-teman. Jadi maksudnya pembeda di sini adalah membedakan antara hak dan yang batil. Gitu teman-teman. Nah, Al-Furqan ini merupakan salah satu nama Al-Quran. Nah, penyebutan Al-Furqan ini tentu ada loh teman-teman dalam Al-Quran. Surah Al-Furqan ayat pertama yang berbunyi Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Nah, itu ayatnya. Lanjut, yang keempat ada Az-Zikri. Nah, Az-Zikri ini artinya pemberi peringatan. Nah, melalui Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan nih kepada manusia. Dan penyebutan Az-Zikri ini terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nah, itu bunyinya teman-teman. Ada kata Al-Zikra. Yang terakhir ada At-Tanzil, artinya yang diturunkan. Nah, maksudnya di sini Al-Quran itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui pelantara malaikat Jibril. Nah, yang tadi di awal barusan saya udah menjelaskan sedikit. Nah,
penyebutan At-Tanzil ini juga ada loh teman-teman di dalam Al-Quran, surah Asy-Syura ayat 192 yang berbunyi, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nah, itu dia At-Tanzil. Oke, kita lanjut ke materi atau pembahasan yang terakhir. Nah, di sini ada beberapa poin. Kan di awal itu ada permasalahan bagaimana perilaku orang yang memahami Al-Quran. Nih, ini dia. Ada beberapa poin. Yang pertama, menjadikan Al-Quran sebagai solusi hidup atau petunjuk. Nah, yang kedua, memiliki akhlak mulia. Nah, yang ketiga, mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu jelas. Jadi, kata Al-Quran tadi yang barusan saya jelaskan, mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari itu di dalam Al-Quran itu semuanya petunjuk atau solusi hidup. Kalau kita misalkan sedang berdagang, misalkan kita sedang berdagang kok gak laku-laku ya, kok gak gimana ya gitu ya. Nah, di dalam Al-Quran itu ada solusinya, ada loh. Dalam surah Al-Baqarah ayat berapa ya, aku gak tahu. Pokoknya bunyinya seperti ini, wasta'inu bisobri wasolah. Nah, ketika kalian ada ketika kalian sedang dalam permasalahan atau sedang ada masalah, kata Allah gimana? Wasta'inu bisobri wasolah. Wasta'inu, minta kepadaku, minta kepadaku. Kata Allah itu dalam Al-Quran. Nah, setelah minta, apa yang harus dilakukan? Wasta'inu bisobri, lakukan dengan cara sabar dulu. Nah, wassalah, dan harus dilaksanakan dengan sholat yang 5 waktu gitu teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya di sini orang yang memahami Al-Quran tidak hanya sekedar membacanya, tetapi juga menghayati makna, mengamalkan ajaran, dan menjadikannya pedoman hidup. Sekian dari saya. Presentasi kali ini, mohon maaf bila ada kekurangan atau kelebihan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.